أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul adzim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada para hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangan-larangannya. Semoga usaha takwa kita akan selalu terbawa sepanjang hayat, sehingga usaha kita kelak dapat menghantarkan kita saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan meninggal husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Siapakah yang tidak menginginkan surga? Orang beragama tentu menginginkannya, karena mendapatkan surga berarti mendapat tempat yang terbaik nan abadi di alam baka. Namun surga memiliki pintu-pintu yang hanya dapat dibuka dan dilalui oleh mereka yang memiliki kunci-kuncinya. Berdasarkan beberapa matan hadis, terdapat 3 kunci utama untuk membuka pintu surga. Yang pertama yakni bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Artinya, kunci surga adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali As-Subki dalam kitabnya berjudul Hukmu Tarikis Shalah Hatta Yahruja Waktuha memberikan penjelasan terkait dengan hadis di atas sebagai berikut: fa inna syahadata aslul miftah, yang artinya sesungguhnya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala merupakan fondasi kunci untuk kita memasuki surga. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala menjadi dasar pertama apakah seseorang akan dapat masuk surga atau tidak. Tanpa amal batiniah yang disebut tauhid ini, semua amal kebaikan manusia tidak akan ada artinya dalam kaitannya dengan keselamatan di dalam akhirat. Ia tidak akan masuk surga karena surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang
orang-orang yang bersaksi dengan sepenuh keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Jadi iman tauhid merupakan fondasi dari semua amal manusia. Sedemikian penting syahadat atau kesaksian seperti itu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah." Artinya, barang siapa mati sedang ia percaya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masuklah ia ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Memang sedemikian penting syahadat tauhid tersebut dalam kaitannya dengan surga. Kita, umatnya, dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan mengucapkan kalimat tersebut agar kita memiliki fondasi kunci utama untuk memasuki surga. Beberapa hadis juga menunjukkan barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah dengan meyakini sepenuhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu pertanda bahwa ia akan menempatkan dirinya di surga dalam hidupnya di akhirat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, setelah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, yakni menegakkan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahul jannah as-shalah." Kunci surga adalah menegakkan salat. Dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Salat merupakan kunci utama kedua setelah syahadat. Ia merupakan amal lahiriah sekaligus merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-salatu wa baqiyatul arkan asnanuhu allati la yahsulul fathu illa biha. Yang artinya salat dan masing-masing rukunnya merupakan gigi-gigi kunci yang memungkinkan terbukanya pintu surga. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, juga menjelaskan dalam sebuah hadisnya tentang pentingnya salat dalam hubungannya dengan keselamatan seseorang di hari kiamat kelak. Karena salat merupakan amal jamaah atau amal jasmaniyah pertama yang akan dihisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati yakni as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi." Amal pertama kali seorang hamba yang akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Dan jika salatnya buruk, maka rusaklah semua amalannya. Hadis riwayat Tabrani. Salat memiliki pengaruh yang kuat terhadap amal-amal seseorang. Di luar salat, jika salatnya baik, maka baiknya seluruh amalannya. Artinya, jika salat dikerjakan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan adab yang berlaku di dalam salat, tentulah salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berpengaruh positif terhadap amal-amal yang ada di luar salat, seperti kita membantu, sedekah, dan lain-lain. Jika kebalikannya, jika salatnya buruk, maka seluruh amal lainnya juga akan buruk. Artinya jika seseorang selalu berperilaku buruk dalam kehidupan sehari-harinya, bisa jadi karena salatnya memang buruk, atau ia sudah menjalankan salat tetapi cara melaksanakannya tidak sesuai dengan syariat-syariat dan rukun-rukun di dalam sholat.
serta adab yang berperilaku juga yang berlaku sehingga sholatnya tidak berpengaruh positif di dalam hidupnya. Adab-adab sholat antara lain adalah tidak menunda-nunda, as-salatu ala waktiha, ikhlas, selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan penuh penghayatan atau khusyuk di dalam sholat. Yang ketiga, mencintai fakir miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara." Yang artinya, dan kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Mencintai fakir miskin merupakan kunci surga yang mewakili ibadah-ibadah sosial dalam ranah akhlak. Al-Quran menyebutkan orang-orang yang tidak peduli terhadap anak-anak yatim dan fakir sebagai para pendusta agama. Ayat-ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran As-Surah Al-Wahid hatta Thalatha Suratul Ma'un. Dalam surat lain Allah melarang berbuat aniaya terhadap anak-anak yatim dan fakir sebagai berikut, fa ammal yatim fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Yang artinya, adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang-orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Quran As-Surah At-Tuha ayat 9-10. Mencintai fakir miskin termasuk anak-anak yatim merupakan akhlak yang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hal ini secara nyata. Disebutkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji karya Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad bin Barzanji, halaman 123 sebagai berikut, wa yuhibbul fuqara'i wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahkiru fakiran. Rasulullah mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, membesuk mereka yang sedang sakit, menggiring jenazah mereka, dan tidak pernah menghina orang fakir miskin. Jadi memang untuk dapat kunci surga tersebut, seseorang tidak cukup hanya memiliki kesolehan. Dengan melaksanakan ibadah-ibadah personal seperti sholat, puasa, haji, sedekah, tetapi ia juga harus memiliki kesolehan sosial seperti mengeluarkan zakat dan sedekah kepada fakir miskin. Ia juga harus memiliki akhlak yang baik terhadap mereka sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Dari seluruh uraian dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kunci utama untuk dapat membuka pintu surga dan masuk ke dalamnya. Pertama, dalam ranah akidah, yakni bertauhid dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua adalah dalam ranah syariat, yakni menegakkan sholat wa iqamatis sholat.
Kemudian mencintai fakir miskin. Dalam istilah lain, secara berturut-turut ketiganya disebut iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berhasil memiliki ketiga amalan tersebut, yakni amalan kunci utama untuk memasuki surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alnallahu wa iyyakum minal faizin al-aminina wa dakhalalna wa iyyakum fi zumratil ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, maliku wa barrun wa zafun wa rahimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thana bi malaikati wa qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasraddin wadkhul man khadalal muslimin wa dhammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma anfa'anna al-bala wal waba wal fahsya waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadza khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.